Saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Kalau tidak bertobat akan binasa. Firman Tuhan saya ambil di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, terhadap pembunuh dan perampas harta orang lain yang dihukum mati, orang mungkin akan berkata dosanya tak dapat dimaafkan. Terhadap pembunuh dan pembuat onar, pembuat kerusuhan yang ditembak mati, orang mungkin akan berkata ia memang layak untuk mati. Terhadap pemerkosa dan perampok yang mati secara tragis, orang mungkin akan berkata dosanya menerima balasan yang setimpal. Terhadap orang yang senang main pelacur sehingga terjangkit penyakit dan mati, orang mungkin akan berkata ia mencari mati sendiri. Terhadap orang yang tidak menghormati orang tuanya yang mati disambar petir, orang mungkin akan berkata jahat dibalas dengan jahat. Terhadap orang yang berlaku semaunya sendiri yang mati mengenaskan, orang mungkin akan berkata langit mempunyai mata dan melihat. Terhadap pejabat yang korupsi melanggar hukum yang kemudian dihukum tembak mati, orang akan berkata cepat atau lambat pelaku kejahatan pasti menerima hukumannya. Terhadap raja yang bengis yang akhirnya mati dibunuh orang, orang akan berkata ia dihukum oleh langit, dibinasakan oleh bumi. Dalam pandangan dan anggapan manusia, dosa orang-orang tersebut lebih besar daripada orang lain. Sebab itu mereka menghadapi kesudahan yang demikian. Ketika Tuhan Yesus masih hidup di bumi, ia pernah berkata, atau sangkamu ke-18 orang yang mati tertimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Firman ini terdapat di dalam Lukas pasal 13 ayat 4-5. Artinya, bukan hanya orang yang dosanya dianggap sangat besar oleh orang lain harus mati, harus binasa. Semua orang yang tidak mau bertobat juga akan binasa. Alkitab mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Asal seseorang berbuat dosa, melanggar hukum Allah, tak peduli dosanya besar atau kecil, pasti akan binasa. Sebab siapa saja yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian saja, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Firman ini terdapat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 10-11. Sebagaimana membunuh dan merampas harta orang adalah melanggar hukum Allah, pelakunya harus binasa. Tamak dan iri hati juga melanggar hukum Allah, pelakunya pun harus binasa. Sebagaimana membunuh orang dan berbuat onar adalah melanggar hukum Allah, pelakunya harus binasa. Berbohong, memaki orang juga melanggar hukum Allah, pelakunya juga harus binasa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 46. Karena itu, kalau tidak bertobat, pasti akan binasa. Sekalipun orang mengira dirinya sendiri berbudi luhur, tidak bercela, tetapi jika ia tidak percaya Tuhan Yesus, menolak Tuhan Yesus, itu berarti ia melakukan kejahatan. Andaikan seorang raja mengutus anaknya datang ke suatu tempat, tetapi orang-orang di sana tidak mau menerimanya, menolaknya,
bukankah raja itu akan menghakimi orang-orang itu, mengatakan bahwa mereka telah berbuat jahat? Demikian juga Allah telah mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus, datang ke bumi. Tetapi manusia tidak mau menerimanya, tetapi manusia menolaknya. Bukankah Allah juga akan menghakimi mereka, mengatakan bahwa mereka melakukan kejahatan? Karena itu, jika manusia tidak mau bertobat, maka manusia itu pasti akan binasa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 dikatakan, tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Allah sudah mengutus anaknya datang ke bumi, juga telah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat dan percaya kepadanya. Kalau manusia tidak mendengarkan perintah Allah, melanggar perintah Allah, pasti akan dihukum. Asal mau bertobat, percaya anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dosanya akan diampuni. Siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Hanya orang yang mau bertobat, percaya dan menerimanya, baru bisa tidak binasa, melainkan beroleh hayat yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku ini adalah orang yang berdosa. Aku tidak dapat berbuat sesuatu apapun untuk menyelamatkan diriku dari kebinasaan yang kekal. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mati bagiku di atas salib. Aku percaya dan mau menerima Engkau sebagai Tuhanku, menjadi Juru Selamatku. Aku mau bertobat, datang kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.